Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Pos Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Pos Doa ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kisah ketampanan Nabi Yusuf sudah tidak asing bagi sebagian umat muslim. Memang tidak ada bukti fisik seperti apa sosok Nabi Yusuf sebenarnya. Namun ketampanannya jelas tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyinggung tentang bagusnya rupa Nabi Yusuf. Di dalam kitab Al-Mahbah karya Imam Al-Ghazali disebutkan bahwa Imam Muhammad bin Ash'ad berkata, pada masa Nabi Yusuf alaihissalam penduduk Mesir pernah hidup selama 4 bulan tanpa makanan. Jika mereka lapar, mereka cukup memandang Nabi Yusuf sehingga ketampanannya menjadikan mereka lupa akan rasa laparnya. Ketampanan Nabi Yusuf mampu membuat kaum Hawa terpesona, hingga ada yang kehilangan akal sehatnya karena tak sanggup berkata-kata lagi. Lantas seperti apa kisah ketampanan Nabi Yusuf kala itu? Nabi Yusuf memukau Zulaikha. Zulaikha adalah seorang wanita impian, cantik, kaya, dan kedudukan sosialnya yang tinggi. Semua wanita iri padanya, dan pria-pria juga bermimpi untuk menikahinya. Namun Zulaikha tak pernah berpaling kepada siapapun kecuali Nabi Yusuf. Cinta Zulaikha kepada Nabi Yusuf begitu besar. Bahkan status Nabi Yusuf sebagai budak tak pernah ia pedulikan. Zulaikha benar-benar berusaha mati-matian untuk mendapatkan Nabi Yusuf. Namun usahanya tak pernah berhasil. Meskipun harus mengorbankan semuanya, termasuk rasa malu, Zulaikha bahkan tak bisa menyentuh Nabi Yusuf sedikit pun. Pada akhirnya, wanita tercantik ini menjadi istri sang Nabi setelah melalui jalan yang panjang dan menyusahkan. Ketika Zulaikha mengejar Nabi Yusuf, makhluknya Allah menjauhkannya. Tapi saat Zulaikha mendekati Allah, didekatkanlah Zulaikha dengan Nabi Yusuf hingga menjadi pasangan suami istri. Ketampanan Nabi Yusuf membuat jari wanita teriris. Dikisahkan Zulaikha mengundang teman-teman wanitanya, kalangan istri pejabat, untuk datang di kediaman. Tamu tersebut dihadapkan dengan sebuah meja yang di atasnya terdapat pisau dan apel. Ketika semua orang bercengkrama, Zulaikha menyuruh Nabi Yusuf untuk menyelamati ruang ini. Begitu Nabi Yusuf menampakkan wajahnya, maka para wanita ini pun seolah tak bisa bicara. Inikah malaikat? Inikah malaikat? Begitu kata mereka. Saking bahagianya melihat wajah Nabi Yusuf, tamu ini tak sadar telah mengiris jari-jarinya sendiri. Rasa sakit tak terasa karena terlalu terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Zulaikha pun berkata, "Sekarang kalian tahu kenapa aku begitu jatuh cinta dengan pemuda ini." Kisah tersebut jelas tertera dalam surat Yusuf ayat 31 yang artinya, maka tatkala wanita itu Zulaikha mendengar cercaan mereka, diundangilah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing itu dan mereka sebuah pisau
untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka." Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Terdapat dalam surat Yusuf ayat 31. Kebiasaan Nabi Yusuf adalah menutup wajahnya. Setelah perjalanan panjang yang berawal dari seorang budak, beliau akhirnya diangkat menjadi bendahara negara. Posisi ini membuatnya sering bertemu tamu wanita. Hanya dengan satu tatapan, Nabi Yusuf mampu membuat seorang wanita cinta mati. Oleh sebab itu, beliau selalu menyembunyikan wajahnya di balik penutup wajah, terutama ketika bertemu tamu-tamu wanitanya. Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama reaksi pada wanita yang akan sangat terpikat dengan parasnya. Sahabat beriman, itulah ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Lantas bagaimana dengan ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok yang sempurna, baik itu dari akhlak dan kepribadian maupun fisiknya. Dalam sirah nabawiyah disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang gagah dan berwajah tampan. Bahkan ketampanan Nabi Muhammad ini melebihi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sendiri dikenal karena ketampanannya yang membuat orang-orang di sekitarnya dibuat kagum dan terlena karenanya. Dalam kitab Al-Mahabbah karya Imam Al-Ghazali disebutkan, Imam Muhammad bin Ash'ab berkata, pada masa Nabi Yusuf alaihissalam, penduduk Mesir pernah hidup selama 4 bulan tanpa makanan. Jika mereka lapar, mereka cukup memandang Nabi Yusuf, sehingga ketampanannya menjadikan mereka lupa akan rasa laparnya. Bahkan ada yang lebih dari itu, sekumpulan perempuan mengiris-ngiris jarinya secara tanpa sadar, takjub melihat ketampanan Nabi Yusuf. Namun nyatanya ketampanan Nabi Yusuf ini hanyalah sebagian ketampanan yang Allah timpakan kepada makhluknya. Sebab disebutkan bahwa ketampanan yang melekat pada Nabi Muhammad SAW lebih besar porsinya dibandingkan Nabi Yusuf. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam kitabnya Muhammad Insanul Kamil mengatakan, persentase ketampanan, keindahan, dan keelokan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke alam ini dibagi menjadi berapa bagian? Yakni 50% untuk Nabi Muhammad SAW, 25% untuk Nabi Yusuf alaihissalam, dan sisanya 25% lagi dibagikan kepada seluruh alam raya beserta isinya, yang meliputi keindahan alam, keelokan hewan, ketampanan dan kecantikan manusia, dan lain sebagainya. Sayyid Muhammad mengatakan, pada dasarnya baik Nabi Muhammad maupun Nabi Yusuf sama-sama tampan dan mempesona siapapun yang melihat mereka. Mereka juga sama-sama diberi berbulu hijab dari cahaya guna menjaga penampilannya dari fitnah. Akan tetapi semua hijab Nabi Yusuf alaihissalam telah dibuka semenjak di dunia, sedangkan hijab Nabi Muhammad SAW baru satu yang dibuka di dunia, sementara sisanya akan dibuka dan ditampakkan kelak di surga. Sebab jika semua hijab Nabi Muhammad dibuka semenjak di dunia, Sayyid Muhammad menyebut jika orang-orang akan tanpa sadar mengoyak-ngoyak jantungnya karena tidak kuasa menahan takjub melihat sang Nabi akhir zaman ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah perbandingan ketampanan antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan pada kajian kali ini. Semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.